Jawa Tengah, sekitaran tahun 2011. Matahari masih mengambang rendah di timur saat truk yang mengangkut rombongan melaju dengan kecepatan sedang. 10 putra dan 10 putri telah terpilih mewakili pangkalan untuk mengikuti kemah tingkat kabupaten. Berdesak-desakan dengan barang dan peralatan tidak melunturkan senyum di wajah kami. Justru, kami seolah menjadikan hal itu sebagai kesenangan tersendiri, atau bisa dibilang liburan khusus siswa pilihan dari rutinitas belajar kelas 11. Mendapatkan teman baru, serta cerita seru telah memenuhi isi kepalaku seperti pengalaman yang sebelumnya. Aku memang sering terpilih untuk mewakili pangkalan untuk kemah serta lomba tingkat. Bukan semata-mata berburu piala, tapi mendapat ilmu barulah yang membuat hati ini antusias. Pada kali ini, acara perkemahan akan diselenggarakan di suatu desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk menuju ke lokasi, truk pun harus melewati lintasan sepanjang pantai utara yang jalurnya berkelok-kelok cukup tajam. Tak juga sedikit para pengemudi yang mengalami apes kecelakaan di tempat itu. Bahkan kami juga melewati wilayah Alas Roban yang sangat terkenal dengan cerita mistisnya. Salah satunya adalah warung melayang kilometer 15. Namun entah kenapa, saat truk mulai masuk ke jalan yang lebih kecil, hati ini mendadak hambar. Aku memang bukan orang yang peka dengan hal gaib, akan tetapi bukan berarti aku tidak pernah sama sekali mengalami hal atau kejadian yang ganjil. Dulu, waktu kecil, aku pernah rewel berat gara-gara diteror oleh bocah ireng. Sampai bapak dan ibu membawa aku ke orang pintar agar jangan sampai melihat penampakan lagi. Jalan yang lebih kecil itu menuju langsung ke bumi perkemahan, mungkin sekitar 1 kilometer dari jalan besar. Dan setibanya di lokasi, kami pun disambut dengan beberapa rumah Belanda yang bisa dibilang masih cukup terawat. Pohon-pohon besar menyerupai kanopi memberikan kesan sejuk dan asri tempat itu. Walaupun cuaca di wilayah situ tergolong panas. Salah satu rumah Belanda yang berada tepat di samping bumi perkemahan dijadikan ruang sekretariat oleh panitia. Dan setelah mendapat nomor kapling tenda, semua pun bergegas memasuki area bumi perkemahan. Sebagai anak pramuka, mendirikan tenda besar bukanlah hal sulit. Tak butuh waktu lebih dari setengah jam, tenda dengan corak warna-warni pun sudah banyak memenuhi tanah berumput hijau itu. Ada sekitar 15 tenda di kapling putri dan 15 tenda di kapling putra. Setelah istirahat siang dan isoma, rupanya sudah ada kegiatan. Panitia pun mewajibkan setiap sangga mengirim 8 orang untuk tugas lapangan dan menyisakan 2 orang anak untuk korvei. Dan karena atribut tenda seperti pionering gerbang dan pagar belum jadi, maka disepakatilah kalau aku dan Tia yang berjaga di tenda sembari merampungkan yang belum selesai. Aku memang sering sekali dipercaya untuk urusan tali temali, sehingga tidak kaget jika urusan membuat pionering pasti akan dibebankan kepadaku. Dan singkat cerita, aku dan Tia pun selesai merapikan semuanya sekitar pukul 3 sore. Kami pun duduk di depan tenda sambil mengibas-ngibaskan topi besek, berharap keringat di leher dan muka kami cepat kering. Dan sesuai dengan kebiasaan, aku pun mencoba mengecek ponsel. Siapa tahu ada pesan masuk, sambil menghilangkan rasa hambar yang sedari tadi sudah mengusikku. Aku pun membalas beberapa pesan yang tersangkut di layar ponsel. Lila, mandi yuk, ajak Tia tiba-tiba. Kalau nunggu yang lain nanti malah antri, males, desahnya melanjutkan. Boleh, sautku. Mau mandi numpang di rumah warga atau di rumah Belanda itu? Sejak awal kami memang diinstruksikan untuk menggunakan kamar mandi yang ada di 2 rumah Belanda dekat Buper, atau menumpang di rumah warga yang berada di belakang area Buper. Buper adalah bumi perkemahan ya. Sedangkan untuk laki-laki disarankan untuk mandi di sungai yang ada di belakang pemukiman. Ke rumah Belanda aja yang dekat. Lagian agak jauh dan malu juga pamitnya kalau ke rumah warga, kata Tia.
Dan memang benar, karena untuk menuju ke rumah warga, kami pun harus melewati daerah kapling tenda putra dan beberapa pohon asam yang sangat besar. Oke, baik, aku pun mengangguk lalu cepat menyambar handuk dan tempat mandi dari tas gemuk di dalam tenda. Sesampainya di depan kamar mandi, aku merasakan ada hal yang aneh. Seolah-olah ada beberapa pasang mata yang mengintai dan siap menerkam, padahal waktu itu hanya ada kami berdua. Ada 2 kamar mandi dengan bak air besar tanpa jamban dan 4 kamar mandi bak air kecil berjamban. Ya, mandinya barengan aja yuk, pintaku memelas. Ih, kamu kenapa sih? Aneh banget. Gak ah, mandi sendiri-sendiri aja. Orang kamar mandi banyak yang kosong begini, sungut Tia dengan raut mencibir. Aku pun hanya bisa mendesah lesu saat Tia masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi bak besar dan menutup pintu. Rungut Tia bukan tanpa alasan, karena biasanya aku ini malah yang paling berani di antara yang lain. Aku bahkan pernah bertugas memakai pakaian kunti di kuburan untuk menakut-nakuti siswa baru di kemah penerimaan tamu ambalan. Namun entah kenapa, di tempat ini nyaliku menciut. Dengan agak terburu-buru, aku pun menanggalkan pakaian dan lalu mengguyur tubuh. Airnya memang tidak terlalu dingin, tapi kamar mandi itu terasa lembab dengan banyak lumut yang menempel pada dinding. Dan saat pintu tertutup, ruangan itu pun juga minim cahaya. Hanya ada kaca kecil persegi di dinding bagian atas sebagai akses masuk pancaran sinar matahari. Aku tidak keramas dan hanya mandi sekenanya. Pikiranku saat itu yang penting cepat selesai dan keluar. Begitu rampung membilas, aku pun langsung memakai kembali rok pramuka dan kaos biru. Sedangkan baju pramuka aku sengaja lipat agar bisa dipakai nanti saat kegiatan. Saat keluar, ada seorang kakak berkalung identitas panitia sedang mengantri di depan pintu tempat dia mandi. Rupanya di situ sudah ramai anak yang baru pulang kegiatan. Kamar mandi yang baru kupakai pun juga langsung terisi oleh peserta lain. "Nungguin siapa, Dik?" tegur kakak panitia itu saat melihatku tidak kunjung berlalu dan malah mematung di sampingnya. "Nunggu teman aku yang sedang mandi," jawabku menunjuk kamar mandi yang kala itu dipakai Tia. Kakak panitia itu malah menunjukkan ekspresi bingung. "Loh, emang kamu kenal sama Kak Dito, selidiknya?" "Kak Dito? Bukan. Yang di dalam itu Tia, temanku, tukasku agak ketus." "Perempuan yang pakai handuk pink sama bandana merah itu," koreknya dengan wajah seolah penasaran. "Loh, kakak kok tahu?" Dahiku pun ngerenyit. "Perasaan tadi pas kami masuk belum ada kakak deh." "Anak itu udah keluar dari tadi deh," ungkapnya. "Dia malah sudah beberapa kali kesini nyari Lila," katanya lagi. Dan benar saja, ketika pintu bilik itu terbuka, bukan lagi Tia yang terlihat, namun seorang pemuda bercelana pramuka dengan baju coklat yang belum terkancing dengan sempurna. Aku pun sontak memalingkan muka, menyembunyikan mulutku yang menganga. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku pun langsung menerobos keluar dari rumah Belanda tersebut dan memburu Tia. Rupanya kala itu Tia sedang membagikan jatah nasi bungkus pada teman sepangkalan. "Ya, kamu gak jadi mandi ya?" tembakku kesal. Aku kira kamu tidur di kamar mandi," sinisnya. Digedor-gedor diem aja, dipanggil gak dijawab. Dasar, udah begitu mandinya lama lagi. Lama apaan? Itu sudah estimasi mandi tercepat yang pernah aku lakukan, lihat. Aku aja cuma mandi sekenanya, gak sempat keramas kayak kamu. Jariku menunjuk-nunjuk rambut dia yang terlihat setengah basah. "Sudah, ada apa sih ini?" sela Andi, ketua Sangga Putra. "Sudahlah, jangan emosi, mungkin kamu lelah dan belum makan. Udah sana makan dulu," ditanya. Dengan segala kerendahan, aku pun mencoba menepis semua pikiran buruk dan tetap mencoba menerima jika ini adalah bukan masalah yang besar. Aku berusaha melupakan kejadian aneh barusan. Sebab saat aku melihat jam di layar handphoneku, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Apa mungkin aku mandi selama 2 jam? Itu kan bukan kolam renang, batinku tak habis pikir. Selepas kegiatan sarasehan malam, tepat pukul 10, para peserta pun diperintahkan untuk tidur. Sebenarnya aku sudah agak melupakan kejadian aneh tadi sore. Apalagi ada seorang kakak panitia yang tadi bertemu di kamar mandi malah mengajak berkenalan. Pemuda itu bernama Kak Azam.
Dia sangat ramah dan malah menawariku mencharge ponsel yang memang dayanya hampir habis. Dan sebelum tidur, aku dan Risa pun bercakap lirih terlebih dahulu. Risa menceritakan pengalaman tadi siang saat mengikuti kegiatan memanen lebah madu. Aku pun tentu mendengarkan ceritanya dengan semangat membara. Seperti biasa, obrolan pun merambat panjang. Dan sampai saat hampir semua telah terlelap dan suasana mendadak sepi, tiba-tiba terdengar seperti suara gesekan langkah kaki dengan daun kering. Suaranya terasa sangat dekat lewat di samping tenda kami. Kebetulan tendaku ini bersebelahan dengan pintu gerbang utama keluar masuk dan jalan kampung. Gak biasanya ada patroli sampai masuk area tenda, bisik Risa bernada sebal. Kita intip yuk, ajakku berbisik, siapa tahu ada orang jahat. Aku dan Risa pun kompak tengkurap. Kami menyingkap bagian bawah tenda, berusaha mengintip dari celah yang tercipta. Hawa aneh kembali menyeruak. Pasalnya, di wilayah tenda tidak ada sama sekali daun yang berserakan. Sejauh mata memandang, hanya lampu jalan yang menyala remang serta suram. Akan tetapi, suara berisik itu masih jelas terdengar dekat. Jika itu suara angin, rasanya juga tidak mungkin. Karena memang jarang sekali berembus angin di wilayah itu. Jarak pohon dengan tendaku pun juga jauh. Kami pun berpandangan sejenak dan sigap menutup rapat tenda untuk kembali ke posisi semula. Tangan Risa yang basah dan dingin terus meremas pergelanganku. Bibirnya mulai komat kamit membaca doa. Aku sendiri mencoba berpikir positif walaupun saat itu bulu di sekujur tubuhku sudah berdiri. Kami tidak berani membangunkan yang lain, takut terjadi keributan. Namun, ada yang lebih mengejutkan ketika terdengar bisikan panas tepat di telinga kiriku. Cepat, tidur. Suara itu berat, seperti milik lelaki renta atau kakek-kakek. Aku pun memiringkan badan memeluk tubuh Risa yang rupanya sama-sama gemetar. Lebih menyebalkan lagi saat itu Risa bertanya, Kamu dengar suara itu enggak? Tanpa menyahut aku hanya mengangguk kecil dan berusaha memejamkan mata. Aku berharap malam ini segera berlalu. Meskipun bukan gangguan berat, tapi jika terus-menerus rasanya cukup menjatuhkan mental juga. Di keesokan paginya aku dan Risa pun sepakat untuk tidak menceritakan kejadian semalam di tempat itu. Kami mungkin akan membagi cerita saat sudah sampai di sekolah seperti biasanya. Aku sendiri berusaha memfokuskan pikiran pada kegiatan menyenangkan hari itu seperti menjelajah, baris berbaris, tanya jawab soal seputar pramuka dan lomba memasak. Sore harinya, setelah aktivitas arah lintang, semua anak diberi waktu bersih diri sebelum acara puncak yaitu malam api unggun dan pentas seni. Hampir semua kamar mandi penuh. Rumah warga yang tidak terlalu padat itu pun tampak sesak dengan antrean lusuh para peserta. Gila, daripada kelamaan, kita mandi di kolam samping pabrik aja yuk. Ina saat itu mengajakku. Oh, bukannya tempat itu nggak boleh ya? Kan kita nggak ada perintah mandi di situ, tolakku. Tapi kan kamu lihat sendiri, ada tempat mandi di situ. Jaraknya juga nggak jauh kok, bujuknya. Sesungguhnya, di sini aku mencoba menolak lahir batin ajakan Ina tersebut. Namun, karena diseret paksa dan dari tadi pagi aku memang belum mandi, akhirnya aku pun pasrah. Kelakuan tidak mandi pagi dan hanya mencuci muka saat kemah adalah lumrah di pergaulan ini. Kami selalu berpikir akan segera kotor-kotoran, jadi ya sekalian mandi sore saja. Yang penting deodoran dan minyak wangi jangan sampai lupa. Jarak kamar mandi pabrik itu sekitar 100 meter dari bumi perkemahan. Di belakangnya tampak area persawahan menguning yang luas. Bangunan kuno terbengkalai itu pun terlihat pucat dan muram oleh coretan abstrak tangan-tangan jahil. Terdapat peringatan yang ditulis di papan kayu lapuk untuk tidak menyentuh mesin-mesin di dalam pabrik. Aku duluan, kuayunkan kaki untuk masuk ke bilik tunggal tersebut. Sayangnya, aku saat itu kalah oleh tubuh gempal Ina yang menyelonong begitu saja. Dia pun tersenyum licik sebelum menutup pintu. Aku hanya bisa mendengus sambil mengepal-ngepalkan tangan, berharap untuk meninju pipi bulatnya. Perasaan ini semakin tidak enak. Tapi meninggalkan Ina seorang diri bukanlah hal yang bijak. Lagi pula, dia pun berjanji untuk tidak lama-lama. Sesekali aku mengintip ke dalam pabrik. Suasananya begitu hitam dan hambar. Dan setelah Ina selesai, aku pun bergegas masuk bergantian. Awas, jangan pergi sebelum aku selesai mandi ya.
ucapku lagi itu sambil mengangkat jari telunjuk. Dengan perasaan was-was bercampur ragu, aku pun nekat membuka baju lalu mandi seperti waktu itu. Aku mandi sekenanya. Tempat mandi ini lebih lembab dan lebih pengap. Yang lebih membuat merinding adalah bau anyir yang semakin lama kian jelas tercium. Setiap kali mataku terpejam oleh guyuran air, bayangan hantu tak lelah berseliweran. Alhasil aku pun seperti orang yang gelagapan. Entah sudah bersih atau belum, aku pun segera memakai baju ganti saat terdengar suara benda tajam yang bergesekan. Mungkin itu adalah suara petani yang membersihkan cangkul mereka selepas dari sawah. Namun sepertinya aku salah total. Ketika aku keluar, tak ada seorang pun termasuk batang hidung Ina. Lagi-lagi aku dikhianati teman sendiri. Aku sempat melongok bagian belakang kamar mandi untuk memastikan kalau memang tidak ada siapa-siapa. Dan kaki ini pun mendadak lemas saat tiba-tiba tercium bau ubi bakar yang menyengat disertai suara geraman. Ingin melesat, tapi kaki terasa tertancap di tanah sedangkan tulangnya melembek bagaikan puding. Hati ini pasrah namun tidak dengan pikiranku. Dan dengan susah payah aku pun mengumpulkan kekuatan untuk berlari. Kuayunkan kaki sekuat mungkin. Aku berusaha berteriak walau yang keluar hanya angin kosong dari tenggorokan. Sesuatu seperti sarang laba-laba pun mendadak menerpa muka ini. Seketika aku pun terjatuh dan tempat mandiku pun ikut terpelanting di jalan berbatu. Dengan tangan gemetar kurai kembali tepak mandi dan bangkit untuk berlari. Sialnya sendal jepitku pun putus sehingga kembali membuat tubuh ini terbanting. Pipiku pun sudah basah waktu itu karena suara geraman yang terus mendengung di telinga. Suara itu sangat jelas. Sampai-sampai aku pun seperti kencing di celana. Aku pun terus berlari. Rasanya itu adalah 100 meter terpanjang yang pernah kulalui. Begitu sampai di depan tenda, aku jongkok meringkuk sambil sesengukan. Hampir semua anak mengerumuniku. Mulut ini pun kian keras menangis. Waktu itu aku tidak sadar berapa lama ditenangkan. Seingatku ada tangan yang mendarat keras di pipi. Lalu telinga ini mendengar sentakan dari Andi. Istighfar Lila, istighfar. Sudah, jangan menangis. Barulah aku pun tergugah untuk menenangkan diri dan kembali mengingat Tuhan. Setelah cukup tenang dan menyeruput teh hangat, aku pun mulai berhenti menangis. Saat itu sudah hampir maghrib sehingga semua pun bergegas ke masjid terdekat. Teman-temanku belum berani menanyakan padaku perihal apa yang terjadi. Mereka pun jelas lebih paham tentang bagaimana cara bereaksi untuk saat ini. Terlalu menuruti rasa ingin tahu hanya akan memperkeruh keadaan. Aku pun hanya berharap jika semua ini sudah selesai. Tetapi saat baru selesai dari masjid dan hendak ke bumi perkemahan, langkah kami dicegah oleh beberapa panitia. Untuk adik-adik, sementara di sini dulu sampai ada perintah selanjutnya ya, tegas salah seorang panitia berperawakan tinggi kurus itu. Kak Azam kali itu menghampiriku. Kamu kenapa? Kok mukanya pucat banget, tegurnya. Aku menggeleng. Kayaknya tadi kelelahan dan belum sempat makan, timpal Risa yang memang sedari tadi ada di sampingku. Seseorang menepuk pundak Azam memberikan isyarat agar cepat beranjak. Jangan lupa makan, pesannya sebelum pergi. Andi, selaku ketua Sangga Putra, memiliki tanggung jawab besar untuk teman sepangkalan. Ya, dia yang menamparku. Tapi kini dia meminta maaf dengan meminjamkan sandal jepit miliknya. Ia juga menyuruh beberapa anak yang berada di masjid untuk tetap tinggal sesuai arahan panitia, sedangkan dia akan mencari teman sepangkalan lain agar tidak terpencar lagi. Karena memang hampir tidak mungkin 20 orang akan berkumpul terus-menerus. Pasti ada kalanya drama mencari teman itu terjadi. Namun karena terlalu lama menunggu, ketua sangga akhirnya satu persatu dari kami pun berpencar lagi, tak terkecuali aku dan Risa. Kami berdua berniat kembali ke tenda untuk mengambil handphone. Awalnya sayup, tapi semakin mendekati bumi perkemahan, suara teriakan-teriakan itu pun kian terdengar. Dan betapa terkejutnya kami, aku sontak membekap mulut sementara Risa memeluk sebelah lenganku. Rupanya sedang terjadi kesurupan massal di lokasi bumi perkemahan. Ada yang berteriak dengan suara lain, mengamuk, merayap.
atau tertawa dan menangis tanpa alasan. Para panitia serta kakak pembina tampak kewalahan karena insiden tersebut. Semua acara malam itu pun dibatalkan. Bahkan peserta yang tidak mengalami kesurupan sementara diungsikan untuk tidur di masjid. Menurut kabar yang beredar, para penunggu di sana tidak senang dengan kedatangan kami. Dan tak tanggung-tanggung ada sekitar 30 peserta yang hilang kesadaran. Setelah Lila dan kawan-kawan berangkat sekolah pasca bolos berjamaah, barulah semua cerita dari mereka terungkap. Rupanya tidak hanya Lila saja yang mengalami gangguan, hanya saja Lila lebih diserang kepada mentalnya, sedangkan beberapa peserta putra sempat diperlihatkan berupa penampakan gaun putih tengah ongkang-ongkang kaki di atas pohon asam. Andi sendiri sempat diganggu suara tawa cekikikan. Bahkan waktu Lila dan Risa mendengar suara kakek-kakek, ternyata kala itu Tia merasa kepalanya dibelai dari luar tenda. Namun gadis itu memilih diam dan melanjutkan tidur. Beruntung dari pangkalan Lila tidak ada yang kesurupan. Sebenarnya masih banyak sekali cerita dari teman-teman perihal perkemahan waktu itu. Saat membolos, Lila pun menyempatkan diri untuk menemui Ustadz, menanyakan perihal kejadian aneh yang dialami. Jadi, menurut beliau, Lila ini sebenarnya sudah diincar, namun mereka tidak sanggup karena wetonnya kuat. Lagi jiwanya menolak dikuasai mereka, ditambah gerbang penglihatannya terhadap hal macam itu pun sudah pernah ditutup. Selesai. Ya, itu dia teman-teman kisahnya. Mungkin tidak seseram yang kalian harapkan ya, tapi bagi saya ini cukup horor ya, karena bagaimana ya, acara perkemahan itu selalu menimbulkan pengalaman-pengalaman mistis ya, yang sangat asik untuk dibahas. Ya, semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan ini. Dan mungkin salah satu hikmahnya adalah ketika kita tiba di satu tempat, patuhilah semua tunjuk dan larangannya. Di sini tadi ada salah satu yang Lila lakukan adalah dia mandi di tempat yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Jadi mungkin itu salah satu hikmah ya. Jadi mungkin masih banyak hikmah lain yang bisa diambil. Dan silakan dibuang saja yang buruk-buruknya, karena sejatinya kisah ini dibacakan untuk menghibur teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor. Ya, itu dia. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.